Karena pada zaman Rasulullah dulu pernah ketika ayat tentang menutup aurat ini sempurna, ya kan? Ketika disampaikan mereka masih terbuka wajahnya. Ketika waktu itu ayat ini disampaikan, mendengarkan kabar para wanita tersebut, mereka langsung berhadapan dengan tembok, menutup wajahnya di depan tembok-tembok mereka semuanya. Sehingga pada saat itu disampaikan wanita-wanita itu seperti burung gagak. Nah, seperti burung gagak itu berarti seperti apa? Ya, seperti wanita yang sekarang ini berpurdah, penutup wanita yang sempurna, wajahnya tidak ketampak. Nah, ini bagian daripada aurat juga yang menjadi pokok. Jadi kalau amang ada yang sudah sampai di situ, Pak, jangan dicaci, jangan dimaki, jangan hina, jangan pula dikatakan teroris. Teroris itu nggak kelihatan tuh. Karena ada juga yang ledek, wah itu isinya laki itu juga ada itu, Pak. Jangan ya Pak ya, kita ini mengumpulkan amal ini susah-susah, jangan dibuang mubazir dengan ngomongin orang. Orang yang sudah model seperti itu niatnya maksimal untuk menutup hijabnya tubuhnya. Perlu kita doakan, ya Allah sudah sampai segitu, kita berdoa supaya istri kita, anak kita, saudara kita yang putri, yang perempuan juga sampai ke titik itu. Pertanyaannya Ustadz, ya mosok ya matanya nggak kelihatan sama sekali. Bu, wanita ini Pak, wajahnya ini kalau dikasih celak mata, ini kalau berkedip laki-laki bisa tergiur Pak. Ting 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 misalkan ya. Ini laki-laki sudah bisa nggak tidur itu Pak. Wih, saya melihat wajahnya, matanya saja nggak bisa tidur. Nah, makanya banyak wanita yang sekarang menutup sempurna. Ayo kita sama-sama berpikir positif bahwa itulah yang penjagaan yang sesungguhnya. Jadi kalau emang belum sampai, berdoa agar sampai ke situ. Kalau belum sampai ke situ, berdoa agar minimal kita tidak menghardik, tidak mencaci orang lain. Bisa dipahami sampai sini Pak? Nanti kalau ada pertanyaan boleh disiapkan ya. Rasulullah bersabda, paha itu adalah aurat. Nah ya, hadis riwayat Bukhari. Paha ini termasuk ke dalam kategori aurat. Ini untuk laki-laki, apalagi untuk wanita. Yang disebut paha manusia Pak ya, bukan paha ayam ya. Karena paha manusia ini kalau dijual, dipotong kayak gitu, dijual di pasar gak laku Pak. Bangkai ya namanya. Lebih mahalan paha ayam. Paha ayam sekarang ini satu bijinya berapa, ibu-ibu lebih paham itu. Ada harganya. Tapi sekarang ini mohon maaf, Masya Allah, kita berdoa berlindung. Kemana-mana kita sekarang ini mudah sekali mendapatkan paha itu kita lihat. Mau kita tutup kayak manapun, jalan sebentar ketemu itu. Nundukkan pandangannya di bawah ada, naik ke atas ada juga, kanan kiri ada. Maka kita berlindung kepada Allah, ya Allah lindungi mata kita ini, Insya Allah ya. Itu berikutnya, nah ini Pak, tidak menampakkan yang kedua ya. Pakaian ini supaya nanti ada pertanyaan yang menarik, tidak menampakkan tubuh. Ya. Poinnya pakaian yang jarang sehingga menampakkan aurat tidak memenuhi syarat menutupi aurat. Pakaian jarang bukan saja menampakkan warna kulit, malah boleh merangsang nafsu orang yang melihatnya. Ini pokok yang saya coba rangkum. Ustadz, pakaiannya menutup Ustadz. Tutup semuanya, tapi ketat dan kelihatan terawang gitu loh, terlalu tipis. Sehingga kalau jalan kena sinar matahari, berdiri dekat pintu, dapat sorotan lampu sebentar atau matahari sebentar, kelihatan itu bayang-bayang kakinya, betisnya kelihatan. Ini namanya tidak menutup aurat. Artinya dia menampakkan tubuh. Tapi Ustadz ini nggak sengaja loh Ustadz. Saya perasaan sudah pakai baju yang tebal, begitu sudah kena sorot lampu, ternyata dia masih keterawang bagian dalamnya. Ibu ataupun bapak siap-siap menanggung dari apa yang bapak ibu lakukan. Makanya hati-hati betul ketika kita mau keluar rumah, baju saya ini keterawang atau enggak ya. Kalau laki-laki misalkan dia pakai jubah atau pakai kain sarung atau apa, seandainya keterawang, dalamnya masih pakai ada celana lagi, celana panjang begitu ya. Jadi aman gitu. Nah, ibu-ibu juga sama seperti itu sehingga tidak terlihat bagian dalamnya. Rasulullah bersabda, saya inikan saja ya, yang mafhumnya saja biar singkat. Dua golongan ahli neraka yang belum pernah aku lihat ialah, Rasulullah pernah Isra Mi'raj, dua golongan yang tidak pernah aku lihat. Satu golongan yang memegang cemeti seperti ekor lembu yang digunakan bagi memukul manusia, dan satu golongan lagi wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang dan meliuk-liuk badannya, juga kepalanya seperti bonggol unta yang tunduk. Mereka tidak masuk surga dan tidak dapat mencium baunya, walaupun bau surga itu dapat dicium daripada jarak yang jauh. Hadis riwayat daripada Muslim. Ya.
Orang tidak pernah dilihat sama Rasulullah ini kecuali di dalamnya paling banyak perempuan itu orang-orang yang seperti golongan seperti ekor lembu yang digunakan bagi pemukul manusia. Artinya apa? Wanita yang suka menjuntai-juntaikan rambutnya. Kalau jalan tuh seperti ekor lembu gitu, Bu. Keol dikepang gitu sehingga kanan kiri kelihatan seperti ekor lembu. Ya. Dan seperti wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ini Pak, model-model sekarang ini banyak Pak. Bukan jilbab lagi mereka, mohon maaf. Apa yang terkenal itu namanya? Jilbab tuh, paham kan? Ya. Jadi pakaiannya ngetat, malah pating pelekentun kemana-mana, balonnya kemana-mana, masya Allah. Kita berlindung dari model yang seperti ini. Ini bukan pakaian muslim Pak, tapi berjilbab Ustaz, ketat, tidak termasuk kategori menutup aurat. Ya. Bagaimana dengan laki-laki Ustaz? Laki-laki juga diupayakan. Bagaimana kalau kita sekarang ini kan ada kita model atlet segala macam ya. Gunakan pada saat itu saja. Jangan kita jalan juga kemana-mana, pahanya kemana-mana kita jaga. Walaupun badan kita bagus, tunjukkan itu untuk istri kita, untuk pasangan kita, untuk keluarga kita. Jadi memotivasi juga boleh, bukannya tidak boleh olahraga, tapi ada etika. Itu ya. Berikutnya, ini landasan hukumnya. Al-Ahzab ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul lazwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnin 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ayyurafini fala yudhini wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin. Istri-istri orang mukmin itu berarti kita. Nabi ngomong sama istrinya, sama anak-anaknya, dan kepada istri-istri orang yang mukmin, termasuk kita berarti. Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Nah, ayat ini yang tadi saya sampaikan. Ketika ayat ini turun, maka yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Supaya nggak diganggu Pak, supaya dikenali Bu. Ya. Sekarang ini mohon maaf, nggak muslim, nggak non muslim nyari sama sekarang ini Pak. Ini Islam apa enggak? Ya sama pakaiannya Pak, seksi semuanya. Makanya tujuan pakaian menutup ini semuanya supaya mudah dikenali. Oh, ini muslim nih kalau pakaian kayak gini. Ini sekarang kita nggak bangga dengan pakaian muslim Pak, bangganya ngikutin orang-orang drakor segala macam. Orang-orang yang udelnya kelihatan kemana-mana ini membuat orang ini bangga. Nauzubillahi min dzalik. Maka kita perbaiki pelan-pelan anak-anak kita ini supaya kita berpikir yang ini landasan hukumnya. Sehingga dulu para sahabiah ketika mendengarkan ayat ini, mereka langsung menutup auratnya sempurna, burdah sempurna, jilbabnya sampai ke tanah. Maka kalau kita ke tanah suci ya Pak ya, yang sering ke tanah suci Mekah maupun Madinah, ini kita jarang melihat wanita-wanita di sana yang asli di sana ini terlihat wajahnya, tertutup semuanya. Alhamdulillah di Indonesia ini Pak, sekarang sudah banyak sekali tetangga kita, saudara kita, keluarga kita mungkin yang sudah memakai penutup aurat secara sempurna. Ini bentuk daripada kemajuan daripada Islam. Bukti kemajuan manusia bernama wanita ini maju dalam berbusana ini Pak. Saya katakan kalau boleh saya berpendapat, paling maju ini kalau semakin tertutup auratnya. Karena zaman dahulu ketika dia zaman terbelakang, zaman yang sangat-sangat awam, ini mereka tidak pakai baju. Siti Hawa itu ibunda kita, ini terbuka auratnya ketika setelah memakan buah kuldi, dihukum sama Allah terbuka auratnya, sehingga ketika diturunkan ke bumi menutup dengan dedaunan. Berarti itu masa yang paling masa krusial, masa yang paling nol, zero. Nah sekarang ini orang semakin tidak pakai baju kok semakin tinggi peradabannya katanya. Nah ini yang harus kita ketahui. Peradaban paling tinggi sesungguhnya, kalau boleh saya berpendapat, wanita semakin mulia dia, semakin tertutup dia. Seperti buah, semakin buah itu mahal, taruhnya di tempat yang tertutup, yang rapat. Tapi kalau buah itu murah, kadang-kadang harganya murah, taruh di pinggir jalan.
harganya 5.000, 10.000, semua orang bisa mencicip, semua orang bisa memegang, semua orang bisa memencet. Kira-kira demikian. Tapi kalau memang dia ini bagus, mahal, tempatnya dalam kulkas, di dalam mall yang bagus, sehingga orang mau megang aja sungkan, mau nawar aja sungkan. Nah, maka jadilah ibu-ibu seperti apa ya, bunga yang di dalam tebing, indah dipandang, sukar untuk dipetik. Nah, ini pakaian yang tadi sama ya, tidak ketat supaya nggak kelihatan seluk bentuk tubuhnya seperti apa. Ini yang penting Bapak Ibu, ini yang sangat penting, perhatikan poin yang keempat ini, pakaian yang Rasul